merupakan hari penting dalam sejarah demokrasi bangsa ini. Pada hari itu, Indonesia memiliki presiden yang dipilih langsung oleh rakyatnya. Sistem demokrasi baru telah tercipta. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala saat itu mampu mencuri simpati sebagian besar rakyat Indonesia. Dan SBY, sapaan populer Susilo Bambang Yudhoyono, menjadi sosok yang paling menarik perhatian. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan ini mampu menarik simpati rakyat Indonesia dengan berbagai visi baru tentang Indonesia ke depan. Menjadi orang nomor satu di sebuah negara tidaklah mudah. Mata dunia mengikuti segala kegiatannya. Publik ingin tahu apa saja yang telah diperbuat pemimpin yang telah mereka pilih itu, dan untuk memenuhi keinginan tahuan itu, SBY kerap memposting foto-foto kegiatannya di media sosial. Namun, tak banyak orang yang tahu siapa sosok di balik foto SBY yang kini banyak beredar itu. Adalah Anung Anindito dan Abror Rizky, fotografer yang selama 2 periode menjadi saksi hidup perjalanan politik SBY. Melalui bidikan lensa mereka lah, sosok SBY yang tak banyak diketahui publik terekam. Di Polhukam kita kan sering ngadu voli tuh, wartawan ngadu voli sama menteri Menko Polhukam Pak SBY. Dulu kita manggil belum Pak SBY, masih Pak Bambang dulu. Dari situ aja tuh lama-lama 2004 SBY mundur terus maju jadi presiden, itu teman-teman lah kita bantu lah, Pak SBY kita bantu untuk liputan segala macam. Terus berkembang sampai Pak SBY itu menang. Saya ngucapin aja, Pak selamat ya Pak sudah jadi presiden, selamat menjadi Bapak Presiden. Terus Ibu saya ucapin juga, tapi di situ Bapak bilang kamu bantu-bantu saya di istana. Itu aja, bantu-bantu di istana. Saya pikir apa, ternyata saya suruh kerja sama Pak SBY. Ya saya terima dan dengan senang hati pada waktu itu. Sebetulnya sebelum pemilu tahun 2004, nah, sering merapat ke sana, sering bertemu, terutama kepada Pak SBY. Karena Pak SBY itu kan waktu itu juga masih ada dalam jabatan politik. Mas Anung sering ketemu. Kalau dengan saya sendiri sebetulnya sejak tahun 2004 pas waktu kampanye itu. Jadi sering sekali meliput, entah itu di Cikeas atau barangkali juga kegiatan-kegiatan kampanye lainnya. Kemudian karena kita juga merasa puas dengan hasil dari foto Mas Anung selama ini, maka kemudian juga diajaklah Mas Anung itu sampai ke istana. Bukan tanpa alasan, SBY merekrut Anung sebagai fotografer pribadinya. Pria kelahiran Pacitan yang terkenal perfeksionis ini tak mudah terkesan dengan apa yang dilihatnya, kecuali hal itu benar-benar baik serta bagus. Dan hasil jepretan Anung dinilai yang terbaik. Anung juga profesional dalam menjalankan tugas. Ya, pertama-tama kami senang sama Anung karena profesional, kemudian pengambilan gambarnya bagus ya dalam banyak event gitu, dan ternyata setelah bergabung ya cukup kreatif dan kami terbantu, banyak dokumentasi yang manis baik kegiatan di dalam negeri maupun di luar negeri. So far kami enjoy bekerja bersama-sama Anung dan sampai sekarang masih bersama-sama dengan saya dan Ibu Ani. Ketika baru bergabung dalam tim dokumentasi kepresidenan pada 2004, Anung masih merasa kebingungan beradaptasi di lingkungan istana. Perkenalan saya dengan Mas Anung dan Mas Abror itu pada saat selesai pemilihan presiden dan ditetapkan presiden, pengangkatan presiden SBY tahun 2004, tepatnya tanggal 20 Oktober. Itu pertama kali Mas Anung masuk ke istana.
masuk ke istana bersama dengan Presiden SBY, dan saat itulah kami mulai pertama kali bertemu dan Mas Anung sempat memperkenalkan diri bahwa saya Anung bang, mohon kami dibantu bagaimana peliputan di sini. Saya nggak tahu ya, cuma dulu tuh kita harus banyak sih ya, aturannya banyak ya. Tapi memang kita harus ikutin dulu kan, sama Pak SBY pelan-pelan dibikin apa, istana kan memang untuk rakyat lah gitu. Jadi dibikin yang nggak angker gitu. Sebenarnya Anung tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang fotografer. Cita-cita masa kecilnya adalah menjadi seorang musisi. Untuk mewujudkan impiannya itu, Anung bahkan sempat menuntut ilmu di sekolah menengah musik di Yogyakarta. Namun nasib menentukan lain. Berbodal kamera milik sang ayah, pria kelahiran Jakarta ini memulai karirnya sebagai seorang pewarta foto. Ya, ayah Anung, Suparto, adalah seorang fotografer. Almarhum Suparto bahkan adalah juru foto pribadi Bung Karno. Mungkin bakat yang diturunkan sang ayahlah yang membuat Anung sangat ahli di bidangnya. Anung tak menyangka pengalaman ayahnya menjadi fotografer orang nomor 1 di Indonesia juga bisa ia rasakan. Sebagai fotografer pribadi, Anung harus senantiasa berada di dekat SBY dan keluarga dalam segala kegiatan. Baik aktivitas politik maupun keseharian sang mantan Menteri Pertambangan dan Energi itu, Anung harus jeli dalam melihat momen agar tak ada yang terlewat olehnya. Hal ini membuat Anung harus merelakan waktunya dengan keluarga. Jadwal SBY yang padat mengharuskan Anung bekerja sebelum matahari menampakkan dirinya dan baru pulang ketika bulan hendak pergi meninggalkan orbitnya. Oh gitu, kalau berangkat kerja itu saya jam 5 lah. Jam 5 berangkat, kegiatan biasanya dimulai itu dari jam 8. Kalau nggak olahraga, biasanya kalau bapak olahraga jalan kaki itu jam 6. jam 6 pagi itu udah olahraga, jalan kaki, jogging. Selesai jam setengah 8. Jam 9 biasanya kegiatan terus full. Sampai sore itu biasanya sampai jam 7. Jam 7 malam tuh baru mulai kendor acara. Tapi kita masih standby terus sampai jam 9. Jam 9 kadang-kadang masih ada acara, jam 10 malam biasanya masih ada acara. Baru aman bisa pulang tuh jam 11. Jam 11 malam kita baru pulang. Intensitas pertemuan yang tinggi membuat keakraban Anung dengan lulusan Akabri terbaik tahun 73 ini semakin erat. Bahkan keluarga SBY pun sudah menganggap Anung seperti keluarga sendiri. Hampir 11 tahun ya saya mengenal Mas Anung semenjak Mas Anung ikut Bapak menjadi Presiden ke-6 waktu itu, Bapak SBY. Akrab sih, maksudnya Mas Anung udah seperti keluarga kami sendiri, karena dimanapun kami berada, pasti ada selalu si sosok Mas Anung di sekitar kami itu. Ya, Mas Anung sosok yang tentunya sangat profesional menjalankan tugas-tugasnya. Yang saya ketahui, Mas Anung adalah seorang yang sangat pekerja keras, tidak pernah lelah, dan saya tahu beliau selain pasti memiliki pribadi yang baik, tapi juga memiliki spirit untuk bagaimana terus berupaya yang sebaik-baiknya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hobi Ani Yudhoyono dalam hal fotografi pun tak lepas dari campur tangan Anung. Ibu Ani yang kala itu belum terbiasa dengan kamera besar, diarahkan dan diajarkan Anung tentang fotografi profesional. Ya, hubungan kekeluargaan Anung dan Ani Yudhoyono terjalin erat lewat foto.
Dan lebih lagi kalau Anung ya, itu yang suka membujuk saya. Saya kan memang hobi fotografi, tapi dulu saya pakai kamera pocket begitu ya. Begitu pakai kamera pocket, Anung sering menyampaikan kepada saya, Bu, coba deh pakai kamera yang ini begitu ya, kamera yang besar begitu ya, Canon yang besar itu. Saya nggak mau tadinya, berat saya bilang gitu ya. Saya hanya berpikiran kalau pocket itu kan enak deh dibawa kemana-mana, sangat fleksibel lah. Saya bawa kesini nggak terlalu berat. Kalau yang besar itu nggak mau, saya berat, saya bilang gitu. Coba deh Bu, dicoba dulu. Kalau ibu sudah bisa menggunakan lensa yang besar, pasti ibu ketagihan. Lama-lama bener juga kata Andi. Ternyata yang jauh pun bisa saya ambil. Jadi seolah sangat dekat, sangat detail. Nah sejak itulah saya juga merasa, bener juga kata kamu ya Nung. Sehingga saya beralih juga ke kamera yang besar. Walaupun saya juga tetap menggunakan kamera yang besar. Terlepas dengan kedekatan hubungan Anung dan SBY yang layaknya keluarga, profesionalisme pekerjaan tetap diperhatikan. Jika Anung melakukan kesalahan, SBY tak segan untuk menegurnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Tapi kalau buat saya, dimarahin Pak SBY itu pembelajaran buat kita ke depan. Tapi kalau soal dimarahin itu, Pak SBY itu biasanya kalau kita motret, jangan gerusak-gerusuk kalau lagi ada acara. Gerusak-gerusuk tau nggak? Gerusak-gerusuk itu yang pecicilan lah gitu loh. Kita tetap tenang, mau ambil gambar kayak gitu. Ya, kalau gerusak-gerusuk pasti Bapak negur, kamu nggak boleh kayak gitu depan tamu, paling kayak gitu. Pernah itu ya, terutama Bapak ya, karena itu kan memang utamanya Bapak ya. Kalau dengan saya itu kan ya kalau waktu luang setelah Bapak baru dengan saya. Nah ketika misalnya hasil fotografinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak, misalnya kalau ngambil foto bersama-sama begitu ya, banyak orang begitu, Bapak ditaruhnya di paling pinggir begitu ya, itu pasti kelihatan kurang baik, hasilnya pasti jadi ketarik. Nah itu Bapak biasa akan menegur, gimana sih kalian? Coba, harusnya kan tahu. Sebagai orang dekat, Anung sedikit banyak mengetahui hal-hal unik dalam kehidupan SBY dan keluarga yang tidak diketahui khalayak ramai. Dan semua itu dapat tertangkap kamera karena kejelian mata Anung. Selain Anung, SBY juga mempercayakan dokumentasi pribadinya kepada Abro Rizky. Pria kelahiran Jakarta 49 tahun silam ini juga memiliki tugas sebagai fotografer kepresidenan sejak 2004. Berbeda dengan Anung, SBY merasa tertarik dengan Abror setelah melihat hasil karya foto ayah dari 3 orang anak ini di sebuah pameran. Awal muasalnya saya melalui ada rekan saya namanya Sis NS. Waktu itu saya bilang, Bang, saya punya konsep nih. Konsep apaan? Pameran calon presiden. Wah, bagus nih. Kalau gitu oke deh, gua sampein ke Pak SBY, dia bilang gitu. Terus waktu itu Pak Sis menyampaikan ke Pak SBY dan Pak SBY berkenan saya ikut kampanye. Nah itu proses terus sampai tahun 2004 itu ke September beliau ulang tahun dan saya mempunyai salah satu konsep pameran dan saya bikin buku juga yang dibagikan untuk para pengunjung dan terbatas gitu. Itu aja sebetulnya niat saya tercatat. Saya pernah bikin pameran calon presiden, itu awalnya kenapa saya ada di itu. Kalau sekarang saya ada di waktu itu saya ada di istana, itu bagian dari plusnya aja, istilahnya bonusnya. Berada di lingkungan keluarga Presiden ke-6 RI tentunya memiliki keistimewaan tersendiri. Banyak peristiwa spesial yang dirasakan. Salah satunya adalah ketika SBY secara tidak terduga menghampiri Abror untuk sekedar mengucapkan selamat ulang tahun. Dan ia pun langsung meminta hadiah, yaitu berfoto bersama sang presiden.
Waktu itu teman-teman rekan-rekan udah tahu bahwa saya ulang tahun, terus Anung nyampaikan ke Pak SBY, Pak Abror ulang tahun. Terus waktu pas saat diberi selamat, saya bilang, Pak, hadiahnya foto bersama Pak dengan latar belakang gedung UN. Itu aja. Beliau berkenan. Sama halnya dengan Anung, sebagai orang dekat, SBY juga menganggap Abror sebagai pribadi yang tekun dan pekerja keras. Hasil bidikan lensanya pun kerap mendapat pujian. Bagus sekali karena sekali lagi ya, saya melihat tanggung jawab, kreativitas, ya kemudian kesabaran, penting sekali bagi fotografer untuk sabar melihat situasi, dan hasilnya memang bagus. Nah, kalau menurut saya mereka itu siap ditugaskan kemana saja. Contohnya begini, misalnya Bapak waktu itu akan pergi berkunjung ke suatu daerah. Mereka juga seperti kita akhirnya. Siap ya, besok berangkat jam sekian, mengikuti kunjungan kerja Bapak Presiden. Mereka siap. Dan mereka juga melakukan gantian, atau misalnya sekali-sekali Mas Anung, sekali-kali Mas Abror, atau kadang-kadang dua-duanya. Dua-duanya bersama-sama, kemudian setelah selesai, hasil fotografinya itu diperlihatkan kepada Bapak. Kemudian untuk dipilih mana yang baik. Jadi mereka luar biasa, karena mereka disiplin dan juga ya melakukan, ya udah kayak kita-kita aja, dalam arti siap jam 3, berangkat kita, lihat dia. Jadi ya saya menghargai lah. Sehingga sampai sekarang pun hubungan kita masih baik, walaupun sudah tidak di istana lagi, tidak menjadi presiden lagi, mereka berdua tetap bersama-sama kita. Banyak yang Abror pelajari dari negarawan yang satu ini. Salah satunya adalah bagaimana SBY mencintai keluarganya. Bahkan ketika SBY masih menjabat sebagai presiden, Abror sempat melihat langsung ketika SBY menuruti permintaan Aira, cucu pertamanya, untuk bermain ular naga. Tanpa canggung, SBY bermain bersama sang cucu. Ya, bagi saya seorang leader, seorang pemimpin, beliau sangat hati-hati. Jadi kalau ada orang bilang beliau lamban, saya tidak melihat beliau lamban. Beliau keras. Dalam beberapa hal beliau keras, tapi beliau sangat hati-hati dalam hal mengambil sebuah keputusan. Itu yang saya bangga dari beliau, dan juga dengan keluarganya. Beliau sangat, walaupun waktu sosok presiden itu, beliau menyempatkan juga waktunya dengan keluarga. Dan yang luar biasa dari beliau yang saya nggak bisa ngikutin, baca bukunya. Kemana aja pergi, di luar lagi tugas, ataupun di daerah, ada toko buku, beliau mampir biasanya. Itu yang maksudnya, yang sudah presiden aja masih belajar sampai akhir jabatan beliau, bahkan sampai beliau sudah pensiun. Kini, ketika SBY sudah tidak lagi menjadi presiden, sebagai orang dekat, Anung dan Abror tetap dipercaya mendampingi pria kelahiran tahun 49 ini. Dua-duanya itu fotografer yang bagus ya. Dua-duanya memiliki keunggulannya masing-masing. Waktu bekerja bersama-sama jadi bagus, paduannya menjadi bagus, dan saya berharap teruslah menjadi fotografer yang bagus, teruslah profesional dalam profesinya, dan kemudian meskipun saya sudah tidak menjadi presiden lagi, banyak kegiatan saya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya berharap mereka tetap bisa mendampingi saya dan mengabadikan ya peristiwa-peristiwa penting yang penting bagi kami sekeluarga, mungkin juga penting bagi saudara-saudara kami di Indonesia. Anung dan Abror dapat menjadi contoh bagaimana sebuah hubungan profesionalisme dan kekeluargaan dapat berjalan beriringan. Karena orang besar hanya dapat sukses jika dikelilingi orang-orang dekat yang benar, dan merekalah yang akan mengiringi keberhasilan sang tokoh, selain dukungan dan doa dari keluarga.